Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Widya Vika Sarah. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan proses pengolahan minyak bumi dengan cara destilasi bertingkat. Proses ini diawali dengan pengambilan minyak mentah dari dalam perut bumi, yang kemudian ditampung di dalam sebuah tangki. Yang selanjutnya adalah dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Hal ini dikarenakan jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Proses destilasi bertingkat ini diawali dengan minyak mentah yang dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai dengan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur destilasi. Dalam menara destilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati plat-plat. Setiap plat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cap yang memungkinkan uap untuk lewat. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah ini akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut sebagai fraksi. Nah, fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi ini akan terkondensasi di bagian bawah menara destilasi. Sedangkan fraksi-fraksi senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Penampungan hasil fraksi minyak bumi yang pertama ada aspal. Aspal itu merupakan residu minyak bumi dan didapatkan saat minyak bumi pertama kali masuk ke dalam menara destilasi yang dipanaskan pada suhu lebih dari 500 derajat Celcius. Kandungan utamanya senyawa karbon jenuh dan tak jenuh, alifatik dan aromatik, serta nitrogen, oksigen, belerang, dan beberapa unsur lain. Kegunaannya adalah untuk melapisi jalan. Selanjutnya parafin atau lilin. Parafin wax adalah zat berwarna, berbentuk kristal dan tidak berbau. Dapat berbentuk padat atau setengah padat. Wax yang dihasilkan digolongkan dalam beberapa jenis menurut titik cairnya. Kegunaan parafin adalah sebagai bahan dasar pembuatan lilin, bahan pelapis tahan air, dan bahan isolasi listrik. Selanjutnya adalah pelumas atau oli, yang merupakan hasil destilasi minyak bumi setelah aspal dan parafin. Minyak bumi akan dipanaskan dengan suhu antara 350 sampai dengan 500 derajat Celcius, sehingga senyawa hidrokarbon yang memiliki titik didih 350 derajat Celcius akan menguap dan yang memiliki titik didih di atasnya akan membentuk oli. Oli digunakan sebagai pelumas atau pelicin komponen mesin kendaraan. Yang selanjutnya adalah solar. Solar adalah hasil destilasi minyak bumi pada suhu antara 200 sampai dengan 350 derajat Celcius. Titik didihnya di antara suhu tersebut, sehingga ketika dipanaskan pada suhunya, rantai hidrokarbon yang memiliki 8 sampai 21 atom karbon tidak akan menguap. Kegunaannya sebagai bahan dasar mesin diesel. Selanjutnya adalah minyak tanah atau kerosin dan juga aftur. Merupakan hasil destilasi minyak bumi pada suhu antara 170 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Kerosin atau minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak tanah, sedangkan aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Penampungan hasil fraksi minyak bumi selanjutnya adalah bensin. Memiliki titik didih tertentu, terdiri atas isomer-isomer heptana dan oktana. Semakin tinggi angka oktannya, semakin baik kualitasnya.
digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, yang selanjutnya adalah nafta. Nafta atau bensin berat ini adalah campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C6 sampai dengan C10. Digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia, seperti plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis, kosmetik, dan zat aditif bensin. Penampungan hasil fraksi yang terakhir adalah gas. Gas adalah hasil destilasi minyak bumi dengan suhu destilasi yang paling rendah. Ini dikarenakan gas sangat mudah menguap. Gas adalah wujud gas dari LPG yang berwujud cair. Gas digunakan sebagai bahan bakar kompor gas, bahan pembuat zat-zat kimia lain seperti CO2, H2, dan asetilen.